You shouted, but protect your mental when you're better. Ya, di sini saya akan menyampaikan apa itu information search, yakni suatu metode pembelajaran mencari informasi. Informasi yang kita dapat dan diperoleh melalui koran, buku paket, majalah, atau internet. Agar siswa aktif mencari informasi, maka guru membuat suatu permasalahan yang dituangkan di dalam LDS, lembar diskusi siswa. Ya, yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode informasi research. Yang pertama ialah buatlah beberapa pertanyaan yang bisa dijawab dengan mencari informasi tersebut melalui sesuatu yang bisa diakses oleh siswa. Bahan tersebut bisa bersumber dari yang pertama handout, dokumen, buku teks, perangkat keras seperti komputer, HP, dan lain-lain. Yang kedua, bagikan pertanyaan tersebut kepada siswa atau mahasiswa. Yang ketiga, minta siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu yang terakhir, beri komentar atas jawaban siswa tersebut. Kembangkan jawaban itu untuk memperluas skop pembelajaran. Untuk kelebihan strategi information research, yaitu satu, meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari informasi. Kemudian yang nomor dua, melatih ketanggapan siswa dalam melihat kasus atau kejadian atau realita yang ada. Kemudian melatih kekompakan dan kepedulian sosial siswa. Yang nomor empat, meningkatkan kreativitas siswa. Yang nomor lima, melatih siswa untuk berkompetensi atau berprestasi. Oke, selanjutnya yaitu adalah kelemahan strategi information search. Yang pertama, siswa sulit menemukan jawaban berdasarkan informasi yang telah diterima. Yang kedua, membutuhkan waktu lama dalam penerapannya jika pertanyaan yang diajukan terlalu sulit sekaligus kurangnya informasi yang diperoleh oleh siswa. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk semua jenjang pendidikan untuk efektivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang nggak masuk atau sakit? Iya Pak. Bagus. Untuk hari ini nggak ada yang masuk, nggak ada yang izin atau sakit. Semoga diberi kesehatan semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong dilihat sekeliling kalian, adakah sampah atau yang masih kotor? Ada. Makanan-makanan tolong disingkirkan dulu. Kita fokus untuk pembelajaran hari ini. Ada yang tahu? Ini kita masuk tentang pelajaran apa? Sholat. Sholat. Nah. Sebelum Bapak mulai, ada yang tahu sholat itu sebenarnya bertujuan untuk apa? Bisa untuk ketenangan jiwa. Terus mencapai dari perbuatan yang kecil dan utara. Terus titik tertinggi dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Jadi sholat itu mendekatkan kita kepada Yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, menciptakan alam dan seisinya. Yang kedua, sholat itu menjaga kita dari yang mungkar, yang keji. Semisal kalian mau melakukan sesuatu hal yang keji, berbohong, dalam waktu itu kalian pas waktunya dengan waktu sholat, waktu duhur misal, oh saya mau sholat dulu, nggak jadi bohong, nggak masuk kuliah atau nggak masuk sekolah. Jadi bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan yang sangat keji. Ya, selanjutnya untuk pembelajaran kita hari ini memasuki bab sholat, tolong anak-anak diskusi dengan
kelompoknya, ya, diskusi satu sama lain, mencari tahu dari sholat itu apa, tujuan sholat itu apa. Udah dibentuk kemarin ya, ininya kelompoknya. Ya, langsung saja kita berdiskusi. Nah, udah selesai diskusinya? Udah tahu apa yang didiskusikan tadi? Sekarang waktunya untuk presentasi. Silakan yang kelompok presentasi maju nanti gantian dengan kelompok yang lain. Ini kelompok 1 maju duluan bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 1, yaitu dengan bab sholat. Ya teman-teman, bab sholat itu ialah suatu amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Jadi semua umat Islam itu dianjurkan untuk melakukan sholat dalam 5 waktu setiap hari untuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh teman saya, Raffi. Kemudian yang selanjutnya tentang tata cara sholat yang benar, yaitu terkait nomor 1 wudu, yang kedua menghadap ke arah kiblat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca doa iftitah, dan untuk selanjutnya tentang syarat sah sholat, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengetahui waktu sholat, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ali. Ya, saya yang selanjutnya, menurut informasi yang saya dapat, sini dapat saya akan menyampaikan 13 rukun sholat. Yang pertama niat, lalu takbiratul ihram, ketiga berdiri bagi yang mampu, lalu membaca surat Al-Fatihah, rukuk dan tumanina, lalu i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir, membaca salam, duduk untuk membaca tasyahud akhir, sholawat Nabi dan salam. Yang terakhir adalah tertib. Terima kasih. Ini hasil akhir dari diskusi kami. Jika ada kurangnya, itu dari kami sendiri, dan jika ada banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menerangkan tentang bab sholat dan mendiskusikan bab sholat. Ya. Untuk minggu depan kita ulangan harian yang keluar di materi di ulangan nanti materinya bab wudu sama bab sholat. Minggu kemarin kita sudah mempelajari bab wudu. Untuk bab sholat ini kita dipelajari apa saja sholat wajib, apa saja sholat sunnah, gimana tata caranya, apa rukunnya, disebutkan nanti keluar yang wudu nanti sama tata caranya. Saya cukupkan untuk hari ini. Hati-hati di jalan ketika pulang. Bila